Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kursus belajar Java dasar kali ini kita akan belajar statement switch case. Untuk statement switch case sendiri sebenarnya penggunaannya mirip seperti statement if else yang di video sebelumnya kita sudah bahas. Namun di statement if else dia lebih komplit untuk penggunaannya. Cuma di beberapa kasus kita menggunakan statement switch case biasanya untuk kasus-kasus yang nggak terlalu rumit, kita masih lebih gampang menggunakan statement switch case, dan di kasus-kasus tertentu juga kita biasanya lebih gimana ya, penggunaannya lebih simpel menggunakan switch case, jadi tergantung kasusnya. Tapi sebenarnya intinya gini, misalkan penggunaan switch case bisa, kita juga pasti bisa mengimplementasikannya di penggunaan if else-nya. Jadi ketika kasus tertentu bisa diselesaikan dengan menggunakan switch case, berarti kasus itu juga bisa diselesaikan dengan menggunakan if else. Tapi nggak semua penggunaan kasus if else bisa digunakan menggunakan statement switch case. Jadi intinya if else lebih komplit, cuma statement switch case juga perlu untuk kita mengerjakan di beberapa kasus yang simple, karena menggunakan switch case hasilnya lebih gampang dan nggak terlalu panjang kodenya. Kita langsung lihat teorinya aja dulu. Switch case digunakan untuk membandingkan suatu kondisi variabel hanya dengan menggunakan operator sama dengan. Jadi begini, kalau kemarin di if else ini bisa membandingkan lebih besar, lebih kecil, bahkan bisa membandingkan perbandingan dan atau yang lainnya banyak. Tapi di switch case sendiri dia hanya bisa membandingkan variabel yang dibandingkan dengan operator sama dengan. Jadi misalkan dia nggak jadi di dalam nanti kita lihat di dalam kondisinya hanya bisa digunakan sama dengan, nggak bisa menggunakan lebih dari, nggak bisa menggunakan lebih besar, nggak bisa menggunakan lebih kecil dan lain. Jadi hanya bisa menggunakan sama dengan. Nanti kita lihat contohnya aja. Hanya dapat dites untuk membandingkan suatu variabel. Jadi yang dibandingkan pun hanya untuk satu variabel. Kalau kemarin kan di if else kita bisa membandingkan banyak variabel, antara kita bisa membandingkan variabel 1, 2 dibandingkan dengan operator dan lain-lain. Tapi kalau di switch case dia hanya bisa membandingkan satu variabel. Kita lihat contohnya aja. Ini untuk aturan di switch case. Untuk variabel yang dapat digunakan hanya boleh menggunakan tipe data. Jadi variabel yang dibandingkan, jadi kita di switch case hanya bisa membandingkan variabelnya sendiri pun ada aturannya, mesti tipe datanya apanya. Di variabel tersebut yang dibandingkan di switch case, tipe data yang diperbolehkan hanya ini salah satunya, hanya menggunakan integer, byte, short, char, ini char, string, dan enum. Kalau ini kita sudah bahas. Kalau enum mungkin teman-teman masih belum ngerti. Enum itu biasanya untuk suatu pilihan kayak laki-laki, perempuan, jadi seperti itu. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus aturan yang kedua, setiap deklarasi data di switch mesti sama datanya dengan deklarasi tipe datanya di cache. Jadi misalkan di switchnya kondisinya menggunakan in, maka di cache pilihannya juga harus menggunakan in. Jadi seperti itu. Terus aturan yang ketiga, ketika variabel yang dibandingkan bernilai true, maka perintah baru akan dijalankan. Jadi variabelnya dibandingkan dengan operator sama dengan. Jika true, maka baru dia akan dijalanin. Kalau enggak, dia nggak dijalanin. Seperti itu. Kita perlu menambahkan statement break jika perintah yang bernilai true saja yang akan dijalankan. Jadi ketika nggak ada statement break, perintah-perintah sebelumnya pun akan dijalanin karena nggak ada breaknya. Jadi kalau pengen hanya yang bernilai true saja yang dijalanin, maka kita perlu statement break.
Tapi di beberapa kasus juga statement break nggak selalu dipakai. Jadi nanti kita contohin aja deh biar lebih jelas. Terus aturan yang ke 2, 3, 4, 5, 6, jika tidak ada perbandingan yang tepat bisa menggunakan perintah default. Jadi kemarin kan di if else ada else. Jika statementnya nggak ada yang benar, else pakai else, kita keluarin perintah apa. Nah, di switch case juga ada perintah default. Jadi ini fungsinya kayak else. Jika nggak ada perintah yang sesuai, dia akan melakukan perintah apa, dipakai default. Nah, itu. Ini contoh ya, contoh bentuk switch case. Pertama kita tulis switch kurung tutup, variabel yang dibandingkan apa. Misalkan di sini variabelnya integer, ya ini di case-nya ininya integer. Misalkan di sininya string, di case ininya juga string, bukan 1-2. Ini kan 1-2 ya, ini karena variabelnya integer. Misalkan di sininya integer, kalau di sininya string, ya nanti case-nya ini string, bukan 1-2. Jadi seperti itu. Misalkan saya bikin Java main class, belajar switch case. Misalkan di sini saya ingin membuat apa ya contohnya ya, kita misalkan mau pakai tipe data chart deh yang jarang dipakai. Misalkan di sini ada char grade. Ingat, char ini mesti pakai hanya satu char, karena char ini bukan string, jadi hanya berupa satu karakter. Kalau pengen ada banyak, dia error pasti charnya. Ya, pasti kalau kita ingin membandingkan banyak karakter, kita menggunakan string. Karena kita akan membandingkan hanya satu karakter, kita akan membandingkan grade nilai, jadi kita pakai char. Oke, kita bikin switch. Di sini switch kurung buka kurung tutup seperti ini, kurung tutup kurung awal. Terus di sini kondisi variabelnya, misalkan variabelnya ini grade. Di sini kan grade sama dengan A, kita akan bandingin dengan case perintah yang akan dilakukan. Misalkan di sini case. Ingat, karena ini suatu char, maka di sini case-nya juga harus char. Jadi seperti itu. Misalkan di sini case A, dia akan ngeprint sistem nilai kamu excellent, kamu sumo cum laude. Jadi seperti ini misalkan. Terus di case kedua, misalkan saya ada case, misalkan dia variabelnya bernilai B, dapat nilai B, maka dia akan ngeprint, lakukan perintah sistem nilai kamu sudah baik, namun mesti ditingkatkan. Misalkan di sini saya pilih C. Nilai kamu belum cukup baik, belum belajar lagi. Misalkan di sini default, kalau misalkan nggak ada pilihan A, B, C, dia akan ngeluarin perintah kamu gagal, harus belajar lagi. Nah, di sini kan variabelnya A ya. Kita akan cocokin, jadi seperti ini kondisinya. Kita akan cocokin si grade dengan case-case yang ada di sini. Misalkan case A, di sini kan A, variabelnya A. Apakah grade sama dengan A? Nah,
kan akan true kan, jadi dia akan ngeprint jika kondisinya true. Jadi kan A, berarti dia harusnya ngeprint ini, dan ini kita jalin aja dulu deh. Nah, pertanyaannya, kenapa dieksekusi semua? Nilai kamu excellent, nilai kamu baik, dan ini dieksekusi semua karena ingat nggak ada break. Kalau nggak ada break, kita pertama ngecek apakah kondisinya A benar. Nah, kalau nggak ada break, perintah di bawahnya pun akan dijalanin karena dia akan ngecek terus. Jadi misalkan kita kasih break di sini. Kita tes lagi coba. Nah, dia hanya akan ngecek, hanya mengeluarkan perintah yang ini. Nilai kamu excellent, kamu semua kumplot, seperti itu. Kalau nggak ada break, di perintah-perintah di bawahnya juga akan dijalinin semua, jadi seperti itu. Tapi break juga nggak selalu dipakai. Misalkan saya seperti ini, saya pengen bikin nilai grade B dan C memiliki hasil yang sama, perintah yang sama pesannya. Misalkan kamu sudah baik namun kamu mesti ditingkatkan lagi. Jadi ini misalkan saya hapus ini, jadi saya hapus breaknya. Jadi misalkan ada perintah, ada pilihan B dan C, dia akan ngeprint ini. Nah, kita cek aja ya teman-teman. Misalkan saya ganti dengan B nih, B, berarti kan harusnya kan milihnya ini ya, nilai kamu sudah baik. Kita tes. Nah, nilai kamu sudah baik namun mesti ditingkatkan lagi. Saya pilih C, save dulu. Nah, ini belum ada perintah. Jadi seperti ini. Nah, di beberapa kasus break juga nggak selalu dipakai. Misalkan kita akan menentukan B dan C akan ngeluarin perintah yang sama. Jadi misalkan kita pilihan B atau C, dia akan keluar perintah yang sama. Nilai kamu sudah baik, kamu harus ditingkatkan. Jadi biar nggak makan banyak tulisan, banyak perintah, kita bisa menggunakan satu perintah ini aja, tapi hasilnya sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu penggunaan switch catch. Teman-teman mesti coba di banyak lihat di internet, terus diterapin di beberapa kasus. Misalkan kita juga bisa menentukan menghitung suatu luas lingkaran, apakah luas segitiga, luas lingkaran, luas persegi. Misalkan di pilihan 1 kita akan menghitung luas, pilihan case 2 kita akan menghitung luas persegi, di case ketiga kita akan menghitung luas jajar genjang. Jadi kita juga bisa menentukan pilihan di setiap case, kita bisa tentukan rumusnya, rumus luas lingkaran apa, segitiga apa. Jadi penggunaannya bisa banyak dan bisa tergantung kasusnya apa. Teman-teman mesti bisa implementasi ke kasus yang lain lagi. Jadi seperti itu pokoknya aturannya. Pokoknya yang perlu diingat adalah aturannya yang ada di teori. Kita hanya boleh membandingkan satu variabel. Jadi kita nggak bisa membandingin dua variabel. Kan saya akan bandingin dua variabel. Nah, saya akan bandingin dua variabel. Ini nggak bisa, pasti dia akan error, bukan? Karena dia hanya bisa membandingkan satu variabel. Terus misalkan kita iseng membandingin menggunakan double.
Karena kan di aturannya kan kita hanya nggak boleh menggunakan desimal, hanya bisa menggunakan ini aturannya. Nah, ini tipe data ini string, enum, integer, byte, short. Nah, ini sekarang nggak ada double kan. Kalau kita menggunakan double, dia pasti akan error juga. Nah, kan error incompatible type. Jadi nggak support tipenya. Tapi kalau kita menggunakan in, dia hilang errornya. Jadi seperti itu. Jadi yang dibandingin pun yang perlu diingat, tipe datanya mesti yang ada di sesuai aturan. Jadi nggak bisa sembarangan. Terus aturan yang lain lagi misalkan di sininya in, ya di sini case-nya mesti in. Kalau kita case-nya seperti ini, dia akan error, nggak akan dicetak. Jadi misalkan di sininya in, ini kan a ini kan tipe datanya integer, berarti di sini mesti 1, 2, 3. Misalkan di sini saya ganti string, dan di sini pun mesti string, nggak bisa nah ini kan, jadi di sininya pun mesti string. Jadi karena di sini string, grade saya sudah akan jadi string, maka di sininya pun mesti string. Nah, kita bisa bandingin dengan string. Kalau ininya ini error karena kita menggunakan integer, karena di sininya string, ya case pilihannya mesti string. Jadi seperti itu yang perlu diingat. Jadi sekian, cukup sampai di sini untuk belajar switch case. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mempraktekin di kasus yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.